Baiklah anak, sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Baiklah anak, sebelum Ibu mulai kegiatan PPL pada pagi hari ini, Ibu akan memperkenalkan diri dulu ya. Ya. Akan mengatakan bila tak kenal maka tak sayang. Ya, Ibu Guru memperkenalkan diri dulu ya. Nama Ibu Gusti Ayu Putri Kendaria. Ibu mahasiswa PPG Universitas Ida Bagus Sugriwa tahun ajaran 2022-2023. Ya. Jadi pada kegiatan pagi hari ini Ibu akan mengisi materi pada kalian ya. Sebelum biasa ya, seperti biasa sebelum kita belajar kita melakukan doa. Ya. Di sini ada yang sudah bisa memimpin doa. Sudah. Siapa yang mau? Iya, dan maju ke depan, pimpin temannya ya, berdoa ya. Pada sana. Doa dimulai. Om Swastiastu. Om Awinamastu Namo Siddhaya. Om Siddhirastu Tatastu Yamana. Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Deva Maheswara Guru Saksat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namah. Om Santi Santi Santi. Silakan duduk bersama ya. Kita ya. Mengapa kita berdoa sebelum belajar? Kita memohon izin kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, agar apa yang kita lakukan bisa sesuai dengan harapan. Ya. Dan kalian sekolah adalah belajar dan mencari ilmu. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu mulai kegiatan, Ibu akan mengabsen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Semua hadir Bu. Hadir semua? Ya. Hadir. Semuanya hadir ya. Bentar, semua hadir ya. Ya, Astunggara, anak-anak Ibu semua sempat hadir ke sekolah atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa, kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran pagi ini. Ya, baiklah anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan materi pada pagi hari ini, apakah kalian masih ingat materi yang minggu lalu? Masih? Masih. Semangat dong, masih? Ya, masih ingat ya tentang materi Pancasila. Pancasila itu adalah 5 keyakinan umat Hindu. Ya, sebelum kita melanjut ke materi,
karma itu. Ya, semua yang kita hadapi itu kita tidak tahu kapan dan di mana dan siapa saja ya yang mendapatkan karma itu. Kita tidak sadari. Nah, dengan demikian sekarang kita sudah mempelajari karma kala dan kalian sudah mengetahui apa itu arti dari karma kala adalah suatu hasil dari perbuatan. Jadi ibu mengajak kalian untuk selalu berbuat kebaikan ya anak ya. Ya, selalu berbuat baik ya. Anak-anak, karma kala itu ada dua dasarnya ya, yaitu adalah perbuatan baik dan buruk. Kata disebut dengan subha karma dan asubha karma. Apa itu subha karma, anak? Perbuatan yang baik. Ya, apa kamu? Perbuatan yang baik. Iya, perbuatan yang baik itu subha karma. Kalau asubha karma siapa yang tahu? Ya. Perbuatan yang tidak baik. Iya, perbuatan yang tidak baik itu, ya perbuatan itu ada dua, perbuatan baik dan tidak baik. Bagaimana caranya Bu Guru agar saya bisa mengendalikan diri saya, bisa saya berbuat kebaikan? Ya, kita harus apa? Selalu menjalankan ajaran agama kita, ya yang sudah diajarkan di dalam Trikaya Parisuda. Ya, apa bagian dari Trikaya Parisuda? Hah? Ya, apa itu pengertian Trikaya Parisuda dulu? 3 perbuatan yang harus disucikan: berpikir, berkata, dan berbuat. Ya, kalian tidak bosan bernyanyi lagi. Ayo, bernyanyi lagi ya. Bernyanyi dulu ya. Ayo. Kita menyanyi Trikaya Parisuda. Ikutin dulu ya. 1, 2, 3. Trikaya Parisuda. Pedoman hidupku. Berpikir yang benar, berkata yang benar, berbuat pun yang benar. Ya. Trikaya Parisuda, Trikaya Parisuda, itulah pedoman hidupku. Kalian sudah tahu? Dulu ya. Apa tadi yang kalian? Nah, itu adalah pedoman hidup kita sebagai manusia. Hanya jalan satu-satunya kita harus meyakini ajaran Trikaya Parisuda. Karena dengan kita melakukan ajaran Trikaya Parisuda, kita akan bebas dari masalah ya. Kenapa ibu katakan demikian? Karena kalian sudah bisa berpikir yang benar, berkata yang benar, dan berbuat yang benar. Kalau sudah berpikir, berkata, dan berbuat yang benar, niscaya hidup akan menjadi baik sesuai dengan tujuan hidup, mencapai kehidupan yang abadi. Ya, baiklah anak-anak. Nah, sekarang tadi kalian sudah ketahui ya, tujuan kita hidup sebenarnya adalah untuk mencapai moksha. Jaga kita yang saat ini dharma. Itu juga dengan jalan
yakin semua mendengarkan apa yang Ibu sudah jelaskan tadi ya. Kalian pasti bertanya apa itu Sancita Karmapala ya? Sancita Karmapala ya. Sancita Karmapala adalah ya, apa? Sancita Karmapala perbuatan iya. Sancita Karmapala adalah perbuatan tidak pada saat kehidupan yang terdahulu belum habis kita nikmati dan akan kita nikmati pada masa yang sekarang. Jadi anak-anak tidak boleh menyesalkan diri anak-anak ya. Mengapa Ibu katakan demikian? Umpamanya sekarang mungkin hidup kita serba kekurangan ya. Sering sakit-sakitan, kita tidak boleh menyesalkan diri kita. Mengapa? Karena itu adalah bagian dari karma kita yang disebut dengan Sancita Karmapala ya. Kita tidak boleh menyesalkan diri. Kenapa saya sudah berbuat baik itu sama teman? Ya, sudah sering menolong teman. Tapi hidup saya kok selalu susah, selalu menderita. Sekarang kalian sudah mempelajari apa itu Sancita Karmapala. Kalian sudah mengetahui bahwa Sancita Karmapala itu karma yang belum habis kita nikmati di kehidupan masa sekarang. Ini kehidupan yang terdahulu kalian belum habis nikmati ya. Kalian nikmati sekarang. Mungkin kalian dulu jahat, ya, belum menyakiti teman, ya, belum kalian nikmati karma itu. Setelah kalian terlahir, sekarang kalian nikmati. Itu contohnya ya. Dari Sancita Karmapala. Jadi anak-anak sudah tahu, sudah mengerti semua. Sudah, bisa Ibu lanjut? Kalau yang belum mengerti, silakan angkat tangan bertanya ya. Nanti kita bikin kelompok. Yang kedua yaitu Prarabdha Karmapala. Ya, Prarabdha Karmapala adalah perbuatan kita pada saat kehidupan yang sekarang akan kita nikmati hasilnya sekarang juga. Itu Prarabdha, ya. Perbuatan yang sekarang akan kita nikmati sekarang juga. Contohnya apa? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Sekarang kita berbuat, kita akan nikmati hasilnya. Ada yang tahu? Contohnya angkat tangan. Ada? Saya Bu. Iya. Seperti membuli teman. Iya, seperti membuli teman. Ya, contohnya. Hasilnya akan kita nikmati. Iya. Umpamanya kalian sekarang membuli teman. Ya. Besok atau satu minggunya kalian dibully juga dengan teman. Itulah contoh dari Prarabdha Karmapala. Contoh lain siapa yang tahu? Angkat tangan. Sekarang kalian mengejek teman atau menyakiti teman ya? Ya. Iya. Besok atau 2 harinya kalian diejek juga.
berpikir, berkata, dan berbuat yang benar, kalian akan menjadi anak sukses nantinya ya. Rajin belajar seperti itu. Nah, yang selanjutnya, nah, kok gambarnya nggak kelihatan ya? Ya, pria mana karena pahlawan? Ya, apa itu pria mana karena pahlawan? Siapa yang tahu? Katakan, pria mana karena pahlawan? Siapa yang tahu? Saya Bu. Ya. Pria mana karma pala adalah perbuatan kita sekarang akan kita nikmati hasilnya pada masa kehidupan yang akan datang. Iya, pria mana karena pahala adalah perbuatan kita yang sekarang akan kita nikmati hasilnya pada kehidupan yang akan datang. Saudara anak-anak yang dari ketiga bagian dari karma pala itu ada yang belum dimengerti atau sudah jelas? Atau bagian dari karma pala? Ada 3 tadi? Sancita, Pratanda, dan Priyama. Sekarang kita kasih contohnya. Itu adalah gambar apa tuh anak-anak? Hah? Orang di penjara ya? Ya? Itu adalah gambar orang di penjara. Itu adalah salah satu contoh dari sancita karma pala. Mengapa orang itu di penjara? Karena dia merampok. Iya, karena dia merampok, berbuat suatu kesalahan. Kalau kita cari contoh dari sancita karma pala, bahwa hasil perbuatannya dalam kehidupan yang terdahulu ya, belum habis pahalanya dinikmati dan masih merupakan sisa yang menentukan kehidupan kita yang sekarang. Itulah contohnya ya. Ya, contohnya ya. Mungkin kehidupan yang terdahulu dia korupsi ya anak ya. Dia korupsi, tapi dia belum menikmati hasil karmanya pada saat itu karena uang hasil korupsinya besar. Ya, banyak uangnya. Dia bisa menyogok pengacara ini, bisa menyewa pengacara yang 1, pengacara 2, pengacara 3. Dia pintar, belum dia nikmati hasilnya itu. Dia pintar berkelit, ya anak-anak ya, dengan banyaknya uang korupsi yang telah dia nikmati. Dia belum sempat menikmati hasil karmanya itu. Setelah itu dia meninggal, ya, dia meninggal dan terlahir kembali karena kita agama itu percaya dengan adanya punar. Ya, terlahir kembali. Nah, sekaranglah dia nikmati hasilnya. Lihat, itulah kejadiannya. Itulah jadinya ketika kita berbuat sesuatu belum kita nikmati, kita akan kena sebuah karma, yaitu sancita karma pala. Ya, yang selanjutnya contoh prarada karma pala. Contoh prarada? Ya. Sekarang korupsi, kemudian tertangkap, langsung dihukum bertahun-tahun, jadi antara perbuatan dan akibatnya lunas. Artinya sekarang dia korupsi, sekarang
Jenis-jenis karma pala itu kalian sudah dengar? Jawaban dengan kalian sudah jelas. Jenis-jenis karma pala itu ada 3. Sakita, karada, dan yama. Jadi kalian sudah menemukan masalah yang kalian tidak ketahui, kalian sudah bertanya-tanya, sudah dijawab teman-teman kalian. Nah, yang sekarang kelompok 2. Guru, saya mau bertanya. Gantian dulu, kamu terus bertanya. Tadi kamu sudah menjawab. Ya, gantian. Bukan. Guru, saya mau bertanya. Bagaimana cara menghindari nasib buruk? Saya bertanya Bu Guru, ya. Saya bertanya dulu. Ya. Bagaimana cara menghindari nasib buruk? Iya. Bagaimana cara menghindari nasib buruk? Ketika kalian mengalami nasib buruk sekarang, bagaimana cara kalian menghindari? Coba kelompok 3. Ya. Cara menghindari nasib buruk yaitu dengan cara memperbaiki tingkah laku kita, yaitu dengan cara selalu berbuat baik. Contoh, dengan menjalankan ajaran Trikaya Palisuda. 1. Berpikir yang baik. 2. Berkata yang baik. 3. Berbuat pun yang baik. Iya, itu ya. Bagus jawaban temannya. Tepuk tangan dulu. Kelompok 2 sudah dijawab dengan kelompok 3. Bagaimana cara kita menghindari nasib buruk? Yaitu dengan cara berbuat yang baik, berpikir yang baik, dan berkata yang baik. Itu sudah jelas ya, yang semua sudah jelas. Sekarang kelompok 3, ada masalah yang kalian temukan dalam penjelasan itu tadi. Coba pertanyakan. Ibu Guru, saya mau bertanya. Iya. Sifat-sifat karma pala itu ada berapa? Ya, siapa yang tahu menjawab sifat-sifat karma pala? Ada berapa? Ya. Sifat-sifat karma pala ada 2, yaitu subha karma, perbuatan yang baik. Asubha karma, yaitu perbuatan yang tidak baik. Ya, bagian sifat karma pala itu ada 2, ada berbuat baik dan tidak baik. Baik yang perbuatan baik dan disebut dengan subha karma, dan perbuatan yang tidak baik disebut dengan asubha karma. Dari kelompok ketiga tadi sudah menemukan masalah ya, pertanyaannya sudah jelas ya. Jadi kalian sudah membentuk kelompok sudah. Ini karena sudah waktunya anak saya itu akan memberikan evaluasi kepada kalian ber-12-nya. Ya. Memberikan evaluasi. Ya, berikan evaluasi kepada kalian agar kalian, ibu tahu menilai kalian sebatas mana pengetahuan kalian dalam ibu memberi pada saat ibu memberikan materi ya. Ya. Dikerjakan ya. Ya. Dikerjakan ya. Waktunya 2 menit ya. Itu menjawab. Ya. Sudah ya? Sudah, ibu sudah kasih evaluasi pada kalian. Silakan dikerja sebentar ibu ya. Dari hasil evaluasi yang kalian kerjakan, ibu bisa mengetahui yang mana benar-benar mendengarkan pada saat ibu menjelaskan, yang mana main-main.
Jadi motivasi kalian menjadi anak-anak yang sutradara, selalu berbuat dan berpikir berkata yang benar. Nah, kalian sudah ketahui ajaran dari Karma Pala. Baiklah anak-anak, Ibu akhiri sampai di sini. Ibu tutup dengan Karama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Terima kasih banyak ya.